Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dwi Lestari dari kelas Akuntansi 4B akan menjelaskan serangkaian materi mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk itu kita langsung saja ke filenya. Nah, sheet yang pertama adalah neraca, kemudian yang kedua adalah barugi, analisis perbandingan rasio, tugas PowerPoint, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, CSR, dan berakhir. Kita mulai dari neraca. Di sheet pertama, kita ada neraca laporan keuangan. Di sini, neraca yang saya tampilkan adalah neraca konsolidasi daripada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sebelumnya, kita download terlebih dahulu laporan keuangan tahunan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia pada website idx.co.id. Kemudian setelah itu, saya rekap ulang ke dalam Excel. Kebetulan kita mengambil 5 tahun ke belakang yang terbaru, yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi kita mendownload 5 laporan keuangan tahunan daripada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Kemudian di sheet kedua adalah laba rugi. Sheet kedua adalah laba rugi konsolidasi daripada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan yang telah di-download terlebih dahulu dari website idx.co.id. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah laporan laba rugi konsolidasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Langsung kita lanjutkan ke analisis laporan keuangan. Nah, apa sih analisis laporan keuangan? Nah, analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah laporan atau analisis perbandingan rasio. Apa itu analisis perbandingan rasio? Sebelumnya, kita perjelas terlebih dahulu apa sih itu analisis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Nah, di sini ada 4 jenis rasio yang sempat dijelaskan dan dihitung. Yang pertama ada rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah rasio yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang dipakai untuk menghitung rasio likuiditas. Ada yang menggunakan current ratio, acid test ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Nah, dari mana nilai-nilai yang ada di sini? Nilai-nilai yang ada di sini itu diperoleh daripada neraca dan laba rugi konsolidasi yang dipisahkan atau yang dipindahkan dari laporan keuangan tahun yang sempat di-download. Kemudian, rasio keuangan yang kedua ada rasio leverage. Apa itu rasio leverage? Rasio leverage ini merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Nah, di sini ada beberapa rumus yang dipakai, yakni menggunakan total debt to total asset ratio,
bisa menggunakan dengan total debt to total equity ratio, bisa juga menggunakan long term debt to total equity ratio, dan juga time interest earned ratio. Sama halnya dengan rasio likuiditas, nilai-nilai yang ada dalam tabel ini diperoleh daripada neraca dan laba rugi konsolidasi yang telah dipindahkan di sheet 1 dan sheet 2. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, apa sih itu rasio aktivitas? Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menghitung rasio aktivitas. Ada yang menggunakan total asset turnover, ada yang bisa menggunakan receivable turnover, ada yang menggunakan average collection inventory, bisa menggunakan inventory turnover, bisa juga menggunakan average days inventory, bisa juga dengan menggunakan rumus working capital turnover. Sama halnya dengan rasio sebelumnya, nilai-nilai yang ada dalam tabel bisa diperoleh daripada sheet 1 dan 2, yaitu neraca dan laporan laba rugi konsolidasi. Nah, rasio yang keempat ada rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa rumus rasio profitabilitas yang bisa digunakan, yakni gross profit margin atau GPM bisa dengan menggunakan profit margin PM, bisa dengan menggunakan net profit margin atau NPM, bisa menggunakan operating income ratio, return of asset, return of equity, maupun return of investment. Nah, dan di akhir ada rasio perbandingan. Nah, rasio perbandingannya seperti ini. Rasio perbandingan itu adalah rasio yang membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan lainnya sehingga didapatkan rata-rata rasio industri. Nah, dalam hal ini saya membandingkan perusahaan Garuda Maintenance Facility Asia dengan perusahaan PT Ateliers Mechanic Wheels di Indonesia dan PT Grand Kartek. Ini rasio perusahaannya dan ini merupakan rata-rata rasio industri. Nominal ini didapatkan dari jumlah daripada rasio dibagi dengan total perusahaan yang ingin dibandingkan. Jika rekan-rekan ingin membandingkan lebih dari 3 perusahaan, itu jauh lebih baik. Hanya saja tinggal mengganti pembaginya dengan jumlah perusahaan yang sedang dibandingkan. Ke bawahnya masih sama. Yang atas ini rasio likuiditas, kemudian yang kedua ada rasio leverage, dan yang ketiga ada rasio activity, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Baik, selanjutnya ke sheet keempat, yaitu tugas PowerPoint. Ini didapatkan daripada tugas yang ada dalam PowerPoint mengenai analisis rasio. Oke, kita lanjut ke analisis yang selanjutnya, yaitu analisis common size. Apa sih itu analisis common size? Analisis common size ini merupakan analisis persentase per komponen yang menggunakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun di laba rugi. Nah, untuk itu saya memindahkan terlebih dahulu neraca dan laporan laba rugi konsolidasinya ke dalam sheet analisis common size. Di sini kita mulai dengan neraca. Di sini sudah ada neraca konsolidasi 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Lalu kita akan menghitung analisis common size-nya. Bagaimana sih rumusnya? Neraca terdiri dari aktiva dan pasifa. Aktiva terdiri dari aset dan pasifa terdiri dari liabilitas dan ekuitas.
Dalam menghitung analisis common size yang menjadi pembagi di dalam aktiva yaitu jumlah aset. Nah, misal kita ingin menghitung common size kas dan setara kas yang berada pada tahun 2015. Rumusnya itu adalah B8 dibagi dengan B36. B8 merupakan nominal daripada USD pada tahun 2015, komponen kas dan setara kas. Kemudian dibagi dengan B36. B36 merupakan total aset pada tahun 2015. Kemudian sama halnya dengan common size pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi common size yang akan dihitung merupakan pembagian antara nominal yang ingin dicari, nilai common size-nya dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian bagaimana dengan pasipa atau liabilitas dan ekuitas? Nah, kalau liabilitas dan ekuitas, maka pembaginya adalah total liabilitas dan ekuitas itu sendiri. Kalau di aktiva yang menjadi pembaginya adalah jumlah aset pada tahun tersebut, maka ketika di pasipa yang menjadi pembaginya adalah jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun tersebut. Nah, jadi ketika kita ingin mencari nilai common size pada misalnya akun utang usaha pihak berelasi, maka yang menjadi pembaginya adalah total liabilitas dan ekuitas dikali dengan 100%. Baik, itu neraca. Kemudian laporan laba rugi konsolidasi analisis common size. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi? Ketika di neraca, bagian aktiva yang menjadi pembaginya adalah total aset, kemudian dikali dengan 100%, terus kemudian di pasipa yang menjadi pembaginya adalah liabilitas dan ekuitas dikali 100%, maka dalam laporan laba rugi konsolidasi bagian analisis common size yang menjadi pembaginya adalah pendapatan. Jadi ketika kita ingin mencari nilai persentase daripada analisis common size, misal beban pegawai 27,79% ini didapat daripada B91, artinya nominal pada tahun 2015, komponen beban pegawai dibagi dengan B89 dibagi dengan 305,590,117. Artinya yang menjadi pembaginya adalah pendapatan usaha. Kemudian dikali dengan 100%, maka dihasilkan 27,799%. Sama halnya dengan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Yang menjadi pembaginya adalah pendapatan pada tahun tersebut. Kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, analisis tren. Apa sih itu analisis tren? Nah, analisis tren ini merupakan tendensi atau merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Nah, di sini kita ada neraca konsolidasi perusahaan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Kemudian kita akan mencari nilai analisis trennya. Nah, ini merupakan kolom analisis tren tiap tahunnya. Untuk tahun 2015, kenapa nilainya 100% di sini? Karena tahun 2015 dianggap sebagai tahun dasar, artinya nilainya konstan. Nah, untuk tahun 2016 dan 2017 dan 2018 dan 2019 ini berpatokan pada tahun dasar. Jadi ketika kita ingin mencari nilai 237%, kita ingin mencari nilai 328%, kita ingin mencari nilai 154%, kemudian 106% didapat dari mana? Ini semua didapat dari jumlah nominal pada tahun tersebut dibagi dengan jumlah nominal pada tahun dasar, yaitu tahun 2015,
dikali dengan 100%. Jadi nilai 237% ini didapatkan dari C8, artinya nilai nominal pada tahun 2016 atau tahun tersebut dibagi dengan B8, yakni 25.457.40 pada tahun dasar. Untuk 2017 juga sama, hanya yang menjadi pembeda adalah pembilangnya. Kemudian pembaginya tetap sama, yaitu tahun dasarnya. Ketika sudah dihitung, ini sama, sampai akhir pun sama. Kemudian, kita akan mendapatkan nilai analisis tren neracanya berdasarkan sub-akun. Nah, 2015 kita anggap sebagai tahun dasar, maka nominalnya 100%. 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, angka ini bisa kita lihat merupakan kenaikan daripada tahun dasarnya. Kemudian di bawahnya ada grafiknya. Tadi kita sudah membahas tentang neraca konsolidasi analisis tren. Kemudian kita juga harus mencari analisis tren daripada laporan laba rugi konsolidasinya. Kita pindahkan terlebih dahulu tabel laporan laba rugi konsolidasinya. Kemudian kita cari analisis trennya berdasarkan tahun. Ini masih sama, tidak ada yang berbeda dengan neraca. Tahun 2015 kita anggap sebagai tahun dasar, artinya nominalnya atau presentasinya 100%. Ini juga sama, hanya tinggal dipindah per sub akunnya, kemudian didapatkan diagramnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke analisis DuPont. Analisis DuPont bentuknya seperti ini. Nah, apa sih itu analisis DuPont? Nah, analisis DuPont ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitasnya atau disebut dengan return on equity atau ROE. Nah, ini pada dasarnya analisis DuPont ini untuk menghitung besarnya ROE atau return on equity. Ini per tahun kita hitung sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya, analisis cross-section. Apa sih itu analisis cross-section? Nah, analisis cross-section ini merupakan perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan hanya satu perusahaan. Harusnya ini lebih dari satu perusahaan agar bisa dibandingkan. Di sini kita punya nilai asset share atau saham yang beredar. Kita bisa dapat ini daripada laporan keuangan tahunan dalam informasi saham. Kemudian ada total ekuitas. Kita bisa dapatkan ini dari laporan keuangan tahunan. Kemudian ada nilai buku. Nah, nilai buku ini kita dapatkan daripada B10 dibagi B5. Artinya si total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar atau total saham yang beredar, maka didapatkan nilai bukunya. Nah, kemudian setelah itu kita mencari nilai bukunya dalam bentuk rupiah. Tadi kan dalam bentuk USD, kita sekarang mencari dalam bentuk rupiah. Nah, dari mana kita bisa dapatkan 59.343? Ini didapatkan daripada nilai buku dalam bentuk dolar dikali dengan nilai rupiah pada
tahun tersebut. Nah, pada tahun 2015 kebetulan nilai rupiah atau nilai dolar ini sama dengan Rp13.640. Sama halnya dengan 2016, 2017, 2018, dan 2019. Rumusnya masih sama, hanya saja nilai rupiahnya berbeda-beda di tiap tahunnya. Setelah kita dapatkan, kita mencantumkan juga ROA. Nah, ROA ini kita juga tidak perlu menghitungnya karena kita sudah dapatkan dari analisis laporan keuangan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada perusahaan sektor mesin dan alat berat. Analisis cross section, di sini tinggal kita pindahkan datanya, Ini juga sama, kita pindahkan datanya. Rata-rata tertimbangnya ini dapat dari mana? Ini dapat dari B39, artinya total ROA dibagi dengan jumlah ROA atau perbandingan ROA-nya yaitu 5 tahun. Kemudian ini juga 434,722 ini didapatkan dari C39, artinya total nilai buku dibagi dengan tahunnya. Maka didapatkan nilai ini. Baik. Ini tuh didapat daripada ROA tahun A dibagi dengan total ROA. Ini juga sama, maka dihasilkan median dan modusnya. Selanjutnya, analisis time series. Apa sih itu analisis time series? Nah, di sini analisis time series merupakan analisis yang mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, dan tahun. Kebetulan yang dipakai di sini adalah tahun. Nah, di sini ada ROA sektor mesin dan alat berat, PT-nya PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia, tahunnya 2015 sampai dengan 2019. ROA-nya kita bisa dapatkan dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. ROA, kemudian ini penjualan, kita bisa dapatkan ini dari laporan laba rugi yang kita pindahkan ke sheet 2, kemudian ini kode sesuai dengan rumus ya, min 2, min 1, 0, 2, ini juga X kali Y, dari penjualan dikali dengan kode X, ini X kuadrat, bukan X2 tapi X kuadrat, ini didapatkan dari min 2 kali 2, min 2 kali min 2, ini min 1 kali min 1, kemudian sama halnya dengan ini. Nah, untuk itu setelah kita hitung seluruhnya, persamaan analisisnya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita harus mencari nilai A-nya. A-nya itu dapat dari mana? A adalah jumlah Y atau jumlah pendapatan dibagi dengan N atau tahunnya. Jadi jumlah pendapatan selama 5 tahun adalah 2.123.038.142 dibagi dengan 5 tahun. Kemudian B-nya yaitu jumlah Y kali X dibagi dengan X kuadrat. Nah, jumlah X kali Y-nya adalah 509.146.010 dibagi dengan 10. 10 ini merupakan penjumlahan daripada X kuadrat. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan 424.607.628 ditambah dengan 50.914.601X. Nah, selanjutnya kita juga ada tabel Y. Di sini kita tinggal masukkan nilai X-nya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y, yaitu adalah 424.607.628 ditambah dengan 50.914.601 dikali X-nya. Untuk 2015, X-nya itu adalah 4. Nah, untuk min 2, jadi untuk ini X-nya adalah 2, ini X-nya 0, ini X-nya 1, dan ini X-nya. Nah, kemudian didapatkan. Kemudian, ini merupakan diagram analisis tren penjualan. Selanjutnya kita beralih ke CSR. CSR, apa itu CSR? CSR adalah Corporate Responsibility. CSR merupakan Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang sosial dan lingkungannya. Jadi
Maka dari itu, setiap perusahaan seharusnya melaporkan tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaannya terhadap lingkungan dan sekitarnya. CSR juga merupakan pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya atau aspek-aspek yang akan dinilainya. Kemudian ini ada poinnya 1, 0, 3. Nah, apa sih itu 1, 0, 3 itu penjelasannya seperti apa? Nah, di sini 0 artinya perusahaan itu tidak mengungkapkan pertanggungjawabannya terhadap sosial lingkungannya. Kemudian 1, perusahaan tersebut mengungkapkan tetapi hanya deskripsi saja. Yang kedua, perusahaan itu mengungkapkan dengan deskripsi dan juga ada tabel. Kemudian 3, perusahaan tersebut memberikan deskripsi, kemudian tabel, grafik, foto, atau reward, artinya lebih lengkap. Nah, di sini sudah ada skalanya ketika perusahaan jumlah pengungkapannya 1 sampai dengan 20, artinya sangat rendah sekali dalam melakukan pengungkapan CSR-nya. Ketika skalanya 21 sampai dengan 40, maka perusahaan tersebut terendah dalam pengungkapan CSR-nya. Ketika skalanya 41 sampai dengan 60, artinya sedang dalam pengungkapan CSR-nya. Ketika skalanya 61 sampai 79, artinya perusahaan tersebut sudah cukup sangat tinggi dalam mengungkapkan CSR-nya. Nah, di sini pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Angka tertinggi didapatkan pada tahun 2019, akan tetapi skalanya masih dalam kisaran 41 sampai dengan 60. Artinya pada tahun 2019 perusahaan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia itu masuk ke tingkat pengungkapan yang sedang. Begitu, ini sudah ada penjelasannya. Baik, selanjutnya berakhir. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan-pertemuan kemarin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.